Himpunan penyelesaian dari harga mutlak X-1 kurang dari 6 per X adalah interval A, B. Nilai 3A plus 2B adalah berapa? Nah, di sini ada variabel yang terletak di harga mutlak, kemudian ada lagi variabel X yang tidak ada mutlaknya ya. Sehingga ya kita harus pakai definisi harga mutlak. Ingat, definisi harga mutlak, misalkan di sini ada harga mutlak X ini ya, maka ini didefinisikan X 0 sama min X. Kapan ini bernilai X? Ini jika X lebih dari 0, ini 0 jika X sama dengan 0, ini negatif X jika X kurang dari 0. Nah, ini yang harus dihafalin ya. Kemudian yang dimutlakan, yang jadi masalah di sini bukan X melainkan X-1. Nah, kalau yang dimutlakan X-1 ya ikutin aja. Berarti kalau di sini X, di sini ada X 0 sama min X. Ini berarti ya X-1 0 sama min dari X-1, sehingga dapatnya ya min X plus 1. Nah, ini berlaku jika di sini kan X lebih dari 0. Nah, X di sini itu adalah yang berada di dalam mutlak sini, depan ini. Nah, sehingga yang berada di sini ya yang berada di mutlak ini X-1. Berarti X-1 lebih dari 0 atau X lebih dari 1. Yang ini juga sama, ini yang berada di mutlak ini. Yang berada di mutlak X-1. Berarti ya X-1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Yang paling bawah sama juga, ini yang berada di mutlak. Yang berada di mutlak X-1, berarti ya X-1 kurang dari 0 atau X kurang dari 1. Sehingga yang menjadikan pembeda kapan yang berada di mutlak pakai X-1 0 atau min X plus 1 itu adalah angka 1 ini. Nah, ini kalau diilustrasikan, nah ini ada angka 1 di sini. Kalau di sebelah kirinya berarti kan kurang dari 1 sini. Yang dipakai itu ini, kurang dari 1 kan? Berarti yang dipakai min X plus 1. Min X plus 1. Kalau di sebelah kanan, kalau sebelah kanan kan sini, berarti lebih dari 1. Nah, kalau lebih dari 1, ini kan yang dipakai min X min 1. X min 1. Yang dipakai X min 1. Ini kan. Tapi pada saat X sama dengan 1 di sini, ini 0. Yang berada di mutlak nilainya 0. Gitu ya. Sehingga kita harus pisah-pisah ini. Yang pertama kan X kurang dari 1. Kemudian X sama dengan 1 sama X lebih dari 1. Untuk X kurang dari 1 yang berada di mutlak, ini ya yang berada di mutlak ini, diganti dengan min X plus 1. Kita ganti ya, yang berada di mutlak diganti dengan min X plus 1 kurang dari 6 per X. Nah, ini tinggal diselesaikan. Nah, ini biar kelihatan gini, ini 6 per X. Ini tinggal diselesaikan ya, kita harus menyelesaikan pertidaksamaan pecahan. Ini repot juga kalau kita menyelesaikan pertidaksamaan pecahan. Salah satu ruas harus dibuat 0 sehingga akan diperoleh min X plus 1 min 6 per X kurang dari 0. Kemudian ini kita samakan penyebutnya sehingga akan diperoleh min X kuadrat plus X min 6 per X ya, kurang dari 0. Nah, ini difaktorin. Nah, ini minusnya tak taruh luar aja supaya gampang memfaktorkannya. Dapatnya kan X kuadrat min X plus 6 per X kurang dari 0. Nah, ini tinggal difaktorkan sebenarnya. Tapi ternyata ini diskriminannya kurang dari 0 ya. Bisa dicek D-nya. D kan B kuadrat min 4AC. Berarti min 1 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 6. Diskriminannya dapatnya min 23. Artinya negatif. Negatif 23. Kalau diskriminannya negatif ya nggak bisa dicari faktornya. Nggak ada faktor real. Tidak ada faktor real yang memenuhi. Berarti ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi definite positif atau definite negatif. Kira-kira yang mana? Positif atau negatif dicek aja. Masukin angka berapapun terserah. Misalkan 0. Kita substitusikan di sini.
Nah, dapatnya kan positif. 0 dikurangi 0 ditambah 6, dapatnya 6. Dan ini positif. Nah, artinya berapapun disubstitusikan ke sini, hasilnya pasti positif. Sehingga kita bisa simpulkan kalau x kuadrat min x plus 6 ini adalah definite positif. Yang artinya angka berapapun disubstitusikan hasilnya pasti positif. Berarti kita nggak dapat membuat 0 dari pembilang, dari penyebut ini. Berarti kan x tidak boleh sama dengan 0 kan. Sekarang ya yang jadi pembatas ya cuma 0 ini. Di kanannya 0 misalkan 1000 kita substitusikan. Kalau yang sini ini pasti positif. Yang x kuadrat min x plus 6 1000 disubstitusikan ke sini pasti positif. Yang bawah sini x-nya tinggal diganti 1000 ya, juga pasti positif. Nah, positif kali negatif, ini negatif kan? Negatif kali positif kan negatif, dibagi positif dapatnya negatif. Yang sini dengan cara yang sama hasilnya pasti positif. Yang dipakai yang mana? Kurang dari 0, berarti yang dipakai yang negatif. Berarti ini ke kanan. Nah, gini ya. Tapi ingat, ini tadi berlaku hanya untuk ini. X kurang dari 1. Nah, kita harus buat garis bilangan juga untuk X kurang dari 1. Misalkan 1 itu di sini. X kurang dari 1 berarti di sebelah kirinya sini. Nah, sehingga penyelesaiannya yang mana? Penyelesaiannya yang ini. Sama-sama ada ini. Berarti X lebih dari 0 kurang dari 1. Ini. Kita dapat satu penyelesaian. Nah, kita lanjutin lagi. Untuk X sama dengan 1. Nah, ini. Untuk X sama dengan 1, karena ini sama dengan, ya tinggal disubstitusikan. Sehingga ya harga mutlak X-nya diganti 1. 1 min 1 kurang dari 6 per 1. Ini benar atau salah? 1 dikurangi 1 kan 0. Kurang dari 6 bagi 1, 6. Nah, ini adalah pernyataan yang benar. Nah, ini pernyataan yang benar. Sehingga kita dapat di sini penyelesaiannya untuk X sama dengan 1 ya X sama dengan 1. Nah, kita sudah dapat dua penyelesaian. Yang pertama ini itu yang mana? Yang ini tadi. Nah, ini. Yang kedua X sama dengan 1 ini. Yang ketiga, yuk kita cari ada apa enggak untuk X lebih dari 1. Untuk X lebih dari 1 berarti kan yang dipakai yang paling atas ini X min 1 ini kan. Berarti harga mutlak ya diganti dengan ini. Harga mutlak X min 1 diganti dengan X min 1. Sama. Selanjutnya kurang dari 6 per X. Nah, kita selesaikan seperti kita menyelesaikan pertidaksamaan pecahan ini ya. Seperti biasa, ya kita salah satu ruas kita buat 0 sehingga akan diperoleh X min 1 min 6 per X kurang dari 0. Kemudian kita samakan penyebutnya, dapatnya kan X kuadrat min X min 6 per X kurang dari 0. Ini tinggal difaktorin yang atas. Ini kalau difaktorkan yang atas dapatnya kan X ini min 3 plus 2 kurang dari 0 gini ya. Yang atas membuat nolnya kan X sama dengan 3 sama X sama dengan min 2. Yang bawah X tidak boleh sama dengan 0. Sehingga ini tinggal dibuat garis bilangan untuk diuji. Min 2, 0 sama 3. Lebih dari 3 misalkan 1000. Masukin sini kan positif. Disubstitusikan sini juga positif. Yang bawah juga pasti positif. Positif kali positif bagi positif. Positif. Yang sini nanti dapatnya negatif. Positif, negatif. Yang dipakai yang mana? Kurang dari 0 berarti yang negatif ini. Nah, ini penyelesaiannya. Tapi ingat, ini tadi hanya berlaku untuk apa? Untuk ini, X lebih dari 1. Nah, selanjutnya kita harus buat garis bilangan untuk X lebih dari 1. 1 kan posisinya kira-kira di sini. Nah, sebelah kanannya 0 ya, tapi kurang dari 3. Nah, ini 1. Sehingga lebih dari 1 kan ke kanan gini. Nah, ini dicari irisannya, berarti ya ini yang sama-sama ada. 1 sampai 3. Berarti penyelesaiannya di sini ya X lebih dari 1 kurang dari 3. Nah, sekarang kita punya 3 penyelesaian. Ini digabung. Gabung itu jadiin 1. Nah, yang pertama kan X lebih dari 0 kurang dari 1. Misalkan ini 0, ini 1. Nah, ini 0 sampai 1 penyelesaiannya.
Kemudian yang kedua X sama dengan 1. Nah, jadiin 1 di sini. Oh, ternyata 1 ikut. Yang ketiga X lebih dari 1 kurang dari 3. Lanjutannya berarti 1 sampai 3. Nah, gini. Namanya digabung ya, dari 3 ini dijadiin 1. Sehingga ya ini penyelesaiannya dari 0 sampai 3. Berarti X lebih dari 0 kurang dari 3. Itu penyelesaiannya. Kita kembali ke soal. Ini penyelesaiannya ya. X lebih dari 0 kurang dari 3. Katanya ini rentannya interval AB. Berarti ya A-nya ini 0, B-nya 3 gini. Kemudian yang ditanyakan 3A plus 2B. Berarti ya ini A-nya 0 ya. Ini A, ini B ya. Nah gini ya. Berarti 3 kali 0 ditambah 2 kali 3. Berarti 0 plus 6. Nah dapatnya 6. Pilihannya yang mana? Yang D ini ya.